Bayangkan Anda dalam kehidupan sehari-hari sedang gundah, ya kan? Sedang hutang banyak, uang nggak ada. Tiba-tiba handphone bunyi. Beb, jalan yuk. Aduh. Di ketika kita beb, jalan yuk, itu membuat hati kita kembali senang, walaupun tadi kita terlilit dengan hutang, ya kan? Pada kesempatan yang berkah, di depan para pejuang-pejuang agama Allah yang tidak kenal lelah, izinkan saya berlayar di samudra kata-kata, meraungi ombak firman dan sabda, dengan bahtera yang bertema mengutip sejarah di balik Isra dan Mi'raj. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha. Jadi pertanyaannya, apa penyebab terjadinya Isra dan Mi'raj? Terjadinya Isra dan Mi'raj didasari, digarisbesari oleh karena Nabi sedang gundah. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pada saat itu kehilangan dua orang terbaik dalam hidup Nabi, yaitu Khadijah dan juga paman Nabi. Yang membuat Nabi nggak mood lah, yang membuat Nabi tidak senang, murung, sehingga Allah mengutus Jibril untuk menjemput Muhammad, membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa saat terkhusus di saat Nabi enggak mood, Allah menyuruh malaikat untuk menjemput Nabi? Karena waktu saat malaikat datang ke hadapan Nabi, dalam satu riwayat ada yang meriwayatkan Nabi di dalam rumah, satu lagi riwayat meriwayatkan Nabi di Masjidil Haram. Nah, di situ Jibril berkata, "Ya Muhammad, keringkan pipimu. Sesungguhnya Allah memberikanmu salam dan ingin mengajak bertemu." Jadi kita tidak mengenal, kita tidak tahu apa rasanya, apa istimewanya gitu loh. Umpamanya gini, bayangkan Anda dalam kehidupan sehari-hari sedang gundah, ya kan? Sedang hutang banyak, uang nggak ada. Tiba-tiba handphone bunyi. Beb, jalan yuk. Aduh. Di ketika kita beb, jalan yuk, itu membuat hati kita kembali senang, walaupun tadi kita terlilit dengan hutang, ya kan? Itu sama halnya dengan Nabi. Karena obat untuk menenangkan jiwa adalah melihat sang pujaan hati. Jadi di ketika sebelum Jibril ingin menjemput Nabi, Jibril ingin mengambil kendaraan Nabi, itu di surga. Saat itu penghuni surga sedang senang, kayak ada event gitulah. Sedang senang, ya kan? Sedang senang. Mami. Oh, sorry. Tadi saat Jibril sedang ingin mengambil kendaraan Nabi, semua penghuni surga itu lagi senang. Diriwayatkan kan? Tapi ada satu burak yang di kepala burak itu tertuliskan Muhammad. Dia murung sendirian di pojokan lah. Tapi Jibril mendatangi burak tersebut dan bertanya, mengapa engkau sedang murung, sedang ini, sedang itu, padahal di surga lagi ada event ini gini itu kan? Jadi burak itu berkata, aku murung karena aku rindu dengan sosok Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad? Karena dia
aku melihat namanya terletak di sebelah nama Allah di pintu surga. Siapa sebenarnya Muhammad ini? Malu apa dia? Bagaimana bentuknya? Pas banget kata Jibril. Langsung Jibril berkata, ayo kita mengambil Muhammad bertemu dengan Tuhan. Saat itu saat turun ke bumi, saat Nabi Muhammad, saat Jibril mengatakan ini kendaraanmu Muhammad, burak tersebut tidak ingin dinaiki oleh Nabi Muhammad. Ini Muhammad. Ini Muhammad. Kita tanya burak. Jawab Jibril. Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang Habibullah, tidak mungkin seorang raja dunia, tidak mungkin orang yang namanya tertulis di sebelah nama Tuhan dunia ini berpakaian seperti ini, kata Burak. Berpakaian rendah seperti ini. Tidak mungkin. Dia Muhammad, dia Muhammad. Nah, kata Jibril, inilah wujud seorang Muhammad. Disitulah kita belajar tawaduknya Nabi. Karena bisa dikatakan Nabi ini junjungan alam. Karena ada Nabi makanya ada alam. Jadi Burak itu melihat sosok Nabi, sosok manusia biasa yang bahkan kurus. Manusia biasa bahkan kurus, Burak tidak percaya. Namun kenyataannya itulah Nabi Muhammad SAW. Dan di ketika Burak tersebut telah dinaiki, saat perjalanan Nabi itu banyak hal peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yaitu saat pergi ke langit yang kecepatannya cuma sekejap mata. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Terjadi adalah salam-salaman, ya kan? Salam-salaman antara Nabi dan Nabi. Naik lagi ketemu Nabi Zakaria di langit kedua. Naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Nuh. Naik lagi ke langit berapa tadi? Kelima bertemu dengan Nabi Musa. Lalu saat sudah di ujung langit ketujuh, Jibril mengatakan, inilah spesial untukmu Muhammad. Aku tidak bisa mengantarmu lagi. Di atas bukanlah tempatku. Itulah mulianya Nabi kita. Yaitu langsung datang ke tempat yang malaikat tidak bisa menjangkaunya. Bagaimana mulianya? Karena dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu di dalam tempat itu langsung terlihat hijab Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu saat Nabi Muhammad datang, Allah menyambut at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Selamat datang at-tahiyatul mubarakatus, orang yang diberkati, salawat di atasmu, thayyibatulillah, ke dalam lindungan Allah. Allah memberikan salam kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Selamat di atas engkau wahai junjungan para nabi. Nabi Muhammad tidak sombong untuk menjawab salam dari Allah sendirian. Salam tadi dari Allah langsung di hadapan Nabi Muhammad dari Allah langsung. Jika Nabi Muhammad menjawab dengan seorang diri, pantas saja, boleh-boleh saja, karena derajat Nabi Muhammad ini tinggi. Tapi bagaimana Nabi Muhammad cara menjawab? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi Muhammad menyertakan kita hamba-hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat peristiwa itu tidak lain tidak bukan malaikat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, malaikat hanya berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai habis. Pertanyaannya, mengapa harus diseumpamakan dengan Nabi Ibrahim? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mengapa harus Nabi Ibrahim? Karena dikatakan Nabi Ibrahim ini kan Nabi Ulul Azmi, Nabi yang kesabarannya tinggi. Pada suatu riwayat mengatakan Nabi Daud pernah mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, naikkanlah derajatku sebagaimana derajat bapakku Ibrahim." Apa jawab? Tidak boleh, tidak bisa. Derajat engkau Daud dengan Ibrahim beda jauh. Kesabaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Daud beda jauh. Nabi Ibrahim usia tua, gak punya anak. Sekalinya punya anak disuruh sembelih. Bagaimana pahit. Tapi Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa, menjalankan. Bagaimana pahit perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu disumpamakan dengan Nabi Ibrahim. Dan setelah malaikat-malaikat bersalawat, disitulah Allah membuahkan oleh-oleh kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu salat 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad turun ke langit yang ketujuh. Di situ bertemu lagi dengan Habibullah Musa.
Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang oleh-oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi, Allah memerintahkan kepada umatku untuk salat sehari semalam 50 waktu. Oh jangan, berat itu, baik. Hal tersebut berat, 50 waktu dalam sehari. Umatku saja, kata Nabi Musa, umatku saja 50 waktu. Jangankan 50 waktu, satu waktu pun berat. Umatku besar-besar, umatmu kecil-kecil. Ya kan? Umatku besar-besar, umatmu kecil-kecil. Mana mungkin sanggup 50 waktu? Minta Quran sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Muhammad naik sekali lagi untuk meminta pengurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naik lagi 45. Sekali naik turun 5 sampai tinggal 5 waktu. Lalu keluarlah firman, hiya khamsun wa hatta khamsun. Betul lihat. Ini 5 dan hatiku tidak akan berubah lagi ya Muhammad. Turun Nabi. Lalu saat ditanya oleh Nabi Musa, berapa Muhammad? 5. Ya Nabi Musa, 5. Balik. Apa? Balik. 5 masih berat. Buktinya 5 berat kan? Berat 5. Habis itu setelah itu apa jawab Nabi? Aku malu dengan Tuhanku. Aku malu dengan Rabbi. Malu aku untuk meminta pengurangan kembali. Tak kalanya Nabi Muhammad kembali ke atas untuk meminta pengurangan, tidak ada salat. Namun 5 waktu ini adalah yang telah dijamin kepada kita. Dan di saat Nabi Muhammad turun pun turunlah bala. Di saat Nabi Muhammad turun dan beliau besoknya menceritakan apa yang telah beliau rasakan kemarin malam, bahkan sahabat pun ragu. Karena truk tingkatnya keberat, ada pedih ni. Sahabat yang percaya hanya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu Abu Bakar mendapati gelar As-Siddiq. Dan setelah diriwayatkan sehingga turun firman Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, barulah bawa berita Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan bohong. Oleh karena itu, mengapa salat ini begitu penting bagi kita umat Muhammad? Karena salat inilah bukan salat berbeda, cara turun salat dan turun ibadah-ibadah lain beda. Di ketika turun salat hanya turun di ketika turun puasa, di ketika turun zakat hanya turun ayat saja. Tapi di ketika turun salat Nabi naik untuk mengambilnya. Oleh karena itu mungkin hanya sekian pidato singkat yang mungkin tidak sempurna yang dapat saya katakan, karena yang sempurna hanyalah kenangan kita yang pernah bersama. Demikian hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.